Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita berbicara ibadah, sesungguhnya ibadah itu ada dari normativitas syariah, dari norma atau dari ketentuan agama Islam yang ter apa terbukukan ya di dalam aturan syariah. Nah, aturan syariah inilah bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat, bagaimana orang haji, itu semuanya diatur. Kalau kita berbicara di antara relasi-relasi itu, kalau teman-teman kemarin sudah pesan juga di bukunya, syariah itu kita bisa melihat sebagai sebuah tatanan ya, yang kemudian eh, apa namanya pembuat syariah itu, pembuat regulasi itu adalah Allah. Dan dia ditambahkan dalam hadis sabda Rasulullah. Jadi tidak bahwa hukum syariah itu berupa firman semata, tetapi juga berupa apa? Hadis, ijma, kias dan lainnya. Sehingga sumber hukum Islam itu ada ragamnya tadi itu Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ar-Ra'yu. Itu ya ijtihad ya yang kemudian berada menyatu di dalam tatanan hukum Islam atau syariah tadi. Nah, itu kalau kita bisa melihat di situ. Jadi kalau teman-teman misalnya mencoba untuk mencari dari ketentuan apa namanya dari usulul fikih dan yang lain sebagainya, eh, kalau di dalam buku ya yang teman-teman lagi pesan mungkin itu di situ dijelaskan tuh di halaman yang kedua ya di halaman yang kedua itu terjelaskan bahwa eh, ketiga komponen yakni akidah, syariah dan akhlak itu lantaran pohon itu seperti akidah adalah batang dahan ya syariah itu batang dahannya lalu syariah itu apa namanya daunnya adalah syariah dan buahnya adalah halal. Jadi batang akar itu adalah dari akidah dan kemudian dahan daunnya itu dari syariah dan buahnya itu adalah akhlak. Nanti yang bisa kita tampakkan itu adalah buahnya. Mbak Wahyuni, sekali lagi Mbak Britania, Mas Nazar, Mbak Anggi, itu bisa dinikmati kemanisannya sebagai seorang muslim. Buahnya itu ya perilaku rahmatan lil alamin. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnas, itu sebaik-baiknya umat itu buahnya apa? Itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar, kuntum khairu umatin ukhrijat linnas itu ya menjadi rahmah tadi. Jadi jangan sampai sebagai seorang muslim justru terkenal satu, kumuh, yang kedua tidak mampu, tidak cakap, ya, terus suka mengumbar kebencian. Nah itu jangan sampai menjadi citra identitas sebagai seorang pribadi muslim. Akhirnya Islam teroris. Itu kan nggak pas. Karena apa? Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhannya saja Ar-Rahman Ar-Rahim yang menebarkan kasih sayang. Jadi kalau Islam is teroris itu salah besar. Dan itu yang kemudian terjadi ketika kita di luar Islam. Kamu, where are you from? Indonesia. Are you Muslim? Are you teroris? Itu yang menjadi label-label bagi kita Muslim Indonesia. Ya, jadi kayak Mas Ahmad Fahrian. Ini kan cakep tuh. Punya juga nggak nih Mas? Ah, wajah-wajahnya kan nggak wajah teroris nih kan. Ini Mas Yusuf nih ya. Mas Yusuf asli Jawa atau asli mana Mas Yusuf? Agak campuran dari negeri seberang. Jawa, Pak. Jawa ya. Ya kan kalau lihat wajahnya ini kan kayak ya iya ganteng ya. Tapi sekarang pun wajah-wajah yang identik tadi itu sekarang agak berubah itu. Tidak yang lalu serta-merta pakai jubah, berjenggot besar, cingkrang, maaf dan lain sebagainya sebagai identitas-identitas seorang teroris kan begitu. Nah, ini ketika kita melihat dari sisi itu. Ada di situ juga disebutkan wa'atallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Lastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi yartada lahum wa liyabdilannahum min ba'di khaufihim amna. Di langsung ya saya misalnya maknakan. Allah itu memberikan janji orang-orang yang beriman. Apa itu? Mengerjakan amal yang soleh, dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah ini teman-teman nih Fakultas
yang kemudian juga menegakkan di situ ya. Kalau kita ingin menjadi imam, menjadi pemimpin-pemimpin, maka ya harus memiliki keimanan dan amal soleh. Kuncinya di situ. Iman yang kuat, yang terbersih dari keyakinan mentalitas yang kuat, serta amal yang soleh. Nah, orang mau amal soleh bagaimana kalau pengetahuannya rendah? Bersyukur teman-teman sekalian di masa pandemi ini masih bisa kuliah, menuntut ilmu. Apa kita kan bisa dari internet, sangat terbatas internet itu. Tidak ada satu dialektika dari sanad keilmuan, misalnya dari saya, kemudian para kiai-kiai yang dulu saya ngaji, para kiai-kiai, naik lagi para ulama-ulama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad yang kemarin teman-teman ikut tutorial ya dengan Prof. Nasaruddin juga tentang bagaimana pentingnya belajar dari seorang guru, dari seorang ustadz dan sebagainya, sehingga teman-teman punya ketersambungan keilmuan, tidak hanya murni dari Google ya, dari YouTube semata yang kadang kepada guru, pada ustadz yang maaf misalnya gitu ya, yang kemarin disampaikan oleh Prof. Nasar itu yang masih dipertanyakan kredibilitasnya dan kompetensi, apalagi sampai kepada sanad keagamaan. Itu Mas Rais Hadifah bertanya atau kepencet? Kalau bertanya, monggo langsung dihidupkan ini ada apa-apa. Kalau enggak ya dimatikan angkat tangannya ya. Jadi Allah menjadikan orang yang sebelum mereka berkuasa dan dia juga meneguhkan agama yang telah diridhonya dan dia termasuk apa yang dalam ketakutan menjadi keamanan. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika mulfasiqun. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik. Orang yang tahu pengetahuan tapi tidak menjalankan. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Harapan saya sekali lagi kalau dicatat ya sebelum masuk ke PowerPoint. Sebesar apapun ilmu yang telah diperoleh, itu sedikit banyak mulai dijalankan. Jadi nanti ada tohara, ya wudunya mulai dibenahi. Kemarin putra saya dari pesantren telepon, yang biasanya begitu, yang saya alami juga dulu begitu. Begitu di pesantren, biasanya rasa bersalah sama orang tua itu lebih meninggi begitu ya, lebih meninggi. Nah, hubungannya apa? Ya kemarin putra saya bilang gini, Abi saya minta maaf kalau selama ini di rumah masih kurang baik dan sebagainya. Lalu saya kok merasa punya agak beban karena ibu saya dosen, abi saya juga dosen, juga ustadz ngajar dakwah kemana-mana. Saya kelihatannya kok kurang cerdas begitu ya. Nah itu saya sampaikan begini, nak, nggak apa-apa. Kamu di pesantren udah sangat luar biasa. SMP di SMP Darul Quran ya, tahfiz. Lalu saya bilang kan begini, kalau kamu mau tambah cerdas, sudah mulai sekarang tata itu wudhu. Walaupun kamu di pesantren, tapi begitu batal wudhu, batal wudhu. Karena Allah lebih memudahkan kecerdasan itu, pikiran, malah wudhu. Ya nampak lebih semangat. Soal duit, soal makanan, laundry kan sudah beres. Karena di pesantren sekarang sudah di laundrykan, menu makanan sudah di cateringkan kan begitu. Tinggal belajar yang kuat. Nah, belajar itu tantangannya kemalasan dan kadang kecerdasan. Kalau malas, memang lalu tidur-tiduran kan gitu ya. Ini teman-teman. Jadi kalau kemudian mau ibadah yang kuat, ya tantangannya kemalasan itu. Sekarang saya tanya dikit nih, ya kalau boleh sedikit nanti kita lanjutkan. Bukan bermaksud apa-apa, ya saya sambil ini aja tanya. Mas juga semalam tahajud enggak? Enggak, Pak. Ya, oke. Tidur jam berapa? Tidur jam 12, Pak. 12 ya. Ngapain aja tuh ngerjain tugas? Main game. Oke, main game. Ya, alhamdulillah. Itu jujur sudah sangat bagus tuh. Insya Allah nilai pahala bagus. Oke, Mas Fahri Abrar. Apa-apa ya yang videonya dihidupkan ini jauh kita bisa interaksi. Sekali lagi saya tambahkan doa yang hidup videonya jauh lebih baik. Gimana, Mas Fahri tahajud enggak semalam? Kenapa, Pak? Tahajud enggak semalam? Enggak, Enggak. enggak. Tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Jam 1-an, Pak. Jam 1. Ngapain tuh? Ngegame, Pak. Ngegame. Nyambung sama Ya. Mas Yoga ya.
Oke, paling tidur bangunnya jam berapa tadi? Setengah 6 atau jam 6? Jam 6, Pak. Oh, jam 6 ya, alhamdulillah ya. Bersamaan dengan matahari sudah muncul. Oke, good. Eh, Mbak Asufia yang kayaknya jarinya 2, ya. Ada nggak? Join nggak? Oke, berkirim foto ya. Oke, good. Mbak Era Fazira. Tajud kayaknya ya. Dari wajahnya sih tajud. Alasan Lagi halangan Pak, enggak. lagi halangan masuk ya. Itu dalilnya perempuan begitu. Dan nanti kalau teman-teman yang laki itu lalu istrinya bilang misalnya saya halangan, harus percaya itu. Nggak boleh nggak percaya. Masa sih? Mana saya lihat dulu. Itu nggak boleh. Harus percaya. Di dalam hukum fikih begitu. Kombulu, koluha. Jadi harus diterima itu. Mas, napunten kalau mboten. No, kayaknya males itu. Lagi head itu. Ya harus percaya itu. Oke ya. Nah, itu bisa menjadi satu bentuk pembiasaan, bisa menjadi sebuah cerminan, atau mungkin pas ada kausistik lagi tidak tajud. Maksud saya begini, akan terjadi akumulasi. Tiap malam kemudian kita itu ibadahnya bagus, sholatnya, ya tahajud paling tidak menjadi cerminan. Kita tahu tuh secara kognitif Allah mengatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bina filatallak sa'aya ba'asa rabbuka maqama mahmuda. Di tengah malam itu maka bertahajudlah. Sedikit aja nggak apa-apa. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila di surah Al-Muzammil 1 sampai 5. Nah, menjadi satu bentuk konstruksi keilmuan ketika sudah tahu bagaimana fungsinya sholat, tapi kemudian kita tidak menjalankan. Fadilah bagaimana kemudian asa ayyab asa karobuka maqama mahmuda, pasti Allah akan mengangkat derajat kalian kita semua. Bagi yang kemudian qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, itu pun kita kadang belum cukup mampu memantaskan diri menjalankan itu. Nah, ini ada semacam distance, ada jarak antara knowledge pengetahuan kita tentang ibadah tadi dengan praktek ubudiyahnya. Itulah kenapa kemudian di sini Allah mengatakan bahwa kalau kemudian kita ingin mendapatkan keberkahan, kesuksesan yang lebih, jangan kemudian kita kembali menjadi fasik. Siapa itu? Pribadi yang kemudian punya banyak pengetahuan, tapi dia tidak cukup untuk kemudian menjalankan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, doakan kita semua ya. Mari kita lalu berharap Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan untuk ilmu yang kita peroleh mampu terjalankan di dalam perilaku sehari. Semua sama-sama saya juga demikian ya. Oke, kita lanjutkan ya di screen tadi supaya lebih terjelas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat di sini ya, Al-Qur'an ini sebagai sumber normatif awal untuk kita paham tentang ibadah, tentang hukum Islam, maka ia kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul. Kelihatan nggak? Kalau enggak, saya besarkan lagi. Mas Yusuf, kelihatan? Gini ya. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, good. Allah berfirman, ya, kami menurunkan Al-Qur'an secara berangsur, ada hikmahnya juga supaya lalu kita bisa memahami itu sesuai dengan asbabun nuzulnya. Juga di dalamnya sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Qur'an dan juga Allah juga yang menjaga Al-Qur'an. Allah menurunkan wa innalahu lahafizun dan juga kemudian di dalam bahasa Arab. Kita berharap teman-teman di tutorial nanti paling tidak mensyaratkan diri tidak apa-apa karena di Unisula juga ada program tahfiz ya. Paling tidak seperti ini. Saya Pak, misalnya Mbak Era, Mas Yoga, ya Mas Yusuf yang nampak di video itu memiliki tekad. Nanti saya sebelum ujian skripsi, saya sudah minimal hafal juz 30 dan atau juz 1 gitu. Untuk tambahan. Gitu. Karena di kampus juga disediakan layanan itu, eman-eman gitu. Minimal nanti Mas Yusuf, ya Mas Yoga kalau ngimamin keluarganya di rumah itu tidak inna atau inakal kausar terus. Tidak kuliah ayyuhal kafirun terus kan begitu.
Kali-kali kan bismillah ini waktu pandemi. Ya adik-adik. Anak-anak istri belakang bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. يسألونك عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Allahu Akbar. Lumayan kan gitu. Daripada kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Keren loh. Kumpulin lagi tuh. Mbak Era misalnya istrinya di belakang ya, suaminya masuk. Mas kalau diapalin tuh lumayan. Kan ada lagi nun, habis itu toha. Dikumpulin semua itu. Cocok untuk tahajud lagi malas gitu ya. Gitu. Nah sampai kalau maaf misalnya kebetulan istrinya masuk, istrinya masuk, itu kalau apalagi dia bacanya bagus. Udah mas, imamin kayak begini katanya lulusan Unisula bacaannya nah, sedikit apalnya dikit lah mas belakang ya, terus apain tuh saya aja yang imam istrinya imam itu kebayang nggak itu Mas Fahri ya Mas Ali istrinya ngimamin di depan bukannya kemudian walam khusyuk gitu sholat imamnya lagi begitu imamnya perempuan nunggu ayo mulai rukuk mulai rukuk dan seterusnya ya nah ini nggak khusyuk tuh. Nah, itulah kenapa teman-teman yang emansipasi liberal itu jangan sampai emansipasi yang terlalu berlebih ingin jadi imam ya yang perempuan kasihan itu kayak Mbak Ira kebayang kan imamin itu suaminya di belakang ya waktu sujud itu nggak bayangin sujudnya itu bayangin wow alam bisawab ya baik jadi ada proporsi-proporsi yang sudah kita pahami bersama. Nah kita lanjutkan ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini keagungan, keberkahan dan pengaruhnya secara universal. Nah, saya mengajarkan di Pasca ya, dulu sudah pernah saya singgung dikit teman-teman bahwa banyak dari senior-senior jenengan yang ada di kedinasan, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya itu yang hukum-hukum universal itu justru memang terwujud dari keagungan Al-Quran itu sendiri karena banyak praktisi-praktisi yang kemudian mentok gitu ya karena belum cukup menggali kedalaman dari universalitas Al-Quran. Nah saya membayangkan di dalam konteks ke depan teman-teman sebagai seorang praktisi bahkan pemangku hukum itu memiliki tadi itu kecakapan melihat tatanan-tatanan hukum di masyarakat yang oleh Profesor Cipto itu profesor guru besar ya yang di Undip ada yang disebut dengan hukum progresif. Hukum itu berjalan yang secara progresif, tidak kemudian stagnan, tidak hanya berhenti. Galian-galian dari tatanan hukum tentu merujuknya kepada Al-Quran. Dan kita bisa melihat dari kesejarahan itu, betapa Al-Quran itu diturunkan ya apa namanya di Gua Hira dan kita pahami itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu menjadi satu tatanan bagi kita untuk bisa melihat bahwa Al-Qur'an kemudian diturunkan dalam kurun yang tidak pendek, yakni 23 tahun, diturunkan selama 13 tahun di Mekah, dan kemudian juga 10 tahun di Madinah. Kita tahu tentang ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah. Ya, ini jam 8. Oke, saya tambahkan dulu ya, nanti baru kita untuk sharing lagi. Ya, jadi kalau mau dipahami, ya ibadah kita itu merujuk awal pasti ke Al-Quran dalam 30 juz itu. 111 surah, ya para ulama memiliki pemahaman ada yang kemudian menganggap 3 ayat tertentu dianggap 1 ayat, ya ada jumlah penghitungan itu 6.000
666 ayat, sedangkan di Masjid Al-Azhar itu menghitung ada 623. Ini tidak ada masalah. Sedangkan yang dicetak di Mesir itu ya ada, kita bisa memahami itu. Kalau kita baca Al-Quran apalagi menghafalkan, berarti ada 74.000 kata atau sekitar 325 huruf ya, yang kemudian ada di dalam hafalan kita di Al-Quran itu. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat secara selitas lebih cepat, keistimewaan Al-Quran dibandingkan yang lain sebagai sumber hukum Islam, sebagai sumber fikih, maka dia memberikan petunjuk yang lengkap, menjadi susunan ayat yang mengagumkan, bahkan menghilangkan satu bentuk ketidakbebasan berpikir yang melemahkan daya upaya dan kreativitas. Saya menangkap bahwa teman-teman yang rajin membaca Al-Quran, bahwa teman-teman apalagi yang kemudian senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, rata-rata cerdas. Cerdas. Ya, bayangkan habis subuh baca Al-Quran 1 hari, misalnya one day one juice. Itu luar biasa itu dampaknya. Ya, kalau teman-teman mau mengarah kepada tadi itu, bagaimana membangun kecerdasan pikiran itu dari Al-Quran. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau kita ini Muslim memiliki panduan Al-Quran, dan Al-Quran tidak hanya berhenti di bacaan semata, tapi kemudian menjadi nilai. Tapi bacaan saja itu sudah berdampak pada kemurahan rizki, kecerdasan pikiran, di sisi yang lain pasti lebih menenangkan. Nah, kalangan-kalangan teman-teman yang sekarang disebut dengan pribadi atau generasi milenial, ini jangan sampai dominasi game, dominasi gadget itu tadi lebih sekitar 90% menghabiskan waktu, daripada kemudian menyisihkan sedikitlah saja, misalnya Al-Quran 24 jam itu, paling tidak ya setengah jam lah baca Al-Quran, setengah hari, dalam 1 hari. Jadi kalau Mas Aldi sibuk apa, Mas Ragil, enggak masalah. Tapi silakan itu. Kita itu ya, kalau teman-teman misalnya sedikit bandingkan dengan di Timur Tengah atau di negara-negara yang sana, mereka membaca Al-Quran biasa di trotoar, menunggu bus, di shuttle bus ya, di halte bus, atau kemudian sambil apa gitu. Nah, mungkin karena banyak masjid ya, kita itu negeri 1 juta masjid, atau kemudian banyak pom bensin musola. Akhirnya nggak ada yang sholat di pinggiran trotoar ya, menunggu bis ya, ngobrol, gadgetan dan sebagainya. Mungkin termasuk saya, tapi saya secara tidak langsung mewajibkan sejak dulu itu 1 hari minimal 1 juz, kemudian sekarang dekinan sedang habis sholat 5 waktu itu 1 juz, sehingga 1 hari relatif 3 sampai 5 juz itu ada, sehingga 1 minggu 5 kalikan 6 ya, 1 minggu setidaknya itu 1 hataman, minimal sekali 1 bulan itu 1 hataman ya. Nah, bagi yang teman-teman penghafal Quran ya sudah biasa tuh seminggu itu hatam sekali gitu ya, untuk menjaga hafalan. Nah, memuliakan akhlak ini tadi, memuliakan akal. Jadi kalau teman-teman itu ingin cerdas, sekali lagi ingin tambah cerdas, Mbak Destia, Mbak Julia, udahlah, habis subuh atau habis maghrib, jangan pernah tinggalkan untuk tidak baca Al-Quran. Baca itu. Ya, walau mushafan, walau apa namanya, jangan 1 mushaf. Walaupun hanya 1 lembar. 1 lembar itu kali 5 menit. Ya, kalau yang lancar baca Quran 20 menit itu 1 juz. Lebih lancar lagi 15 menit. Ya, yang paralel Quran kan 15-an menit itu. Kalau mau agak tartil ya setengah jam kan. Itu. Paling tidak kalau masih gradul Allah janjikan 2 pahala, ya oke lah. Berarti paling tidak sehari itu targetkan setengah jam, walaupun misalnya dapat separuh juz. Yang masih tutorial Pak, nah itu saatnya lebih dikencengin tuh, mumpung ada yang mandu. Nanti habis tutorial baca Al-Quran, tingkatkan ke tahfiznya. Bukan lagi ke tahsin, tapi kemudian ke tahfiz. Keren. Jadi teman-teman nanti tadi itu kuliahnya dapat ijazah, ya, dapat ilmu, dapat relasi teman-teman, dan juga hafalannya nambah, Qurannya dapat, lalu menjadi orang yang pakar di situ. Syukur-syukur nanti di akhir dapat, ya di akhir kuliah ya, dapat jodohnya ya dari Fakultas Hukum atau dari Fakultas Komunikasi atau Teknik Kedokteran. Misalnya kan itu bonus dari Allah bagi orang-orang yang mencari ilmu. Karena memang itu janji Allah itu. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu
Itu janji Allah. Siapapun yang kemudian yaltamisu atau talabul ilmi, maka sahalallahu tariqah ilal jannah. Ilal jannah itu di dunia dia dapat kemudahan hidup, di akhirat dia dapat surga yang sesungguhnya. Jadi kalau Mas ikhlasul amal ya seperti ini, nggak usah perlu khawatir tuh. Wajahnya cakep, pikirannya cerdas, ya nggak usah pacaran nanti di akhir semester untuk skripsi. Ya, ada yang dekatin sendiri waktu KKN. Mas, udah mau nih kita rampung kuliah, bisa tuh. Adik kelasnya juga bisa. Karena tantangan salah satu ya teman-teman di dalam beribadah. Maaf ini saya katakan ya, termasuk ini gayanya Mas Rizky Andriano nih. Oh, enggak, soleh Mas. Itu tantangan terbesar di antara orang menuntut ilmu, itu lawan jenis tuh. Ya, lawan jenis. Selain bahwa kusala, kemalasan. Ya, jadi kenapa kemudian kemalasan? Akhirnya dominasi. Saya tidak mengatakan jangan main game karena itu harus. Ya harus bagi kalangan milenial game itu harus itu. Ya kayak Mas Bima seperti ini. Nggak bisa main game kan kurang aktual loh ya, kurang apa ya, kurang keren ya, kurang kece gitu. Ya iya gitu, tapi bedah itu, bedah. Saya sendiri kemarin olahraga itu menemukan memang satu bentuk refleksi begini. Seperti Mas Bima, Mas Ikhlasul Anas, saya tidak tahu kesehariannya, apakah kemudian juga sambil bekerja atau tidak. Tapi orang ya seperti saya, misalnya jenengan lihat jidat saya yang seperti ini, ya. Ini kan nggak pernah berhenti mikir tiap hari, bagi kampus atau lembaga dakwah dan lain sebagainya. Saya berpikir kok sempat saya kena asam lambung, sempat ke dokter juga ke spesialis. Lalu di olahraga itu saya berpikir iya. Bolehlah kemudian kita berpikir keras, tapi jangan lupa, sebagaimana dulu saya juga di luar itu, jangan lupa perimbangan gizi dan juga perimbangan olahraga. Akhirnya begitu. Makin banyak saya duduk di kursi depan monitor seperti ini, tapi juga jangan lupa saya menggerakkan organ. Nah, teman-teman sekalian juga begitu. Apa ikhlasul amal Mas Bima, Mas Riki yang sekarang kuliah. Saya tidak tahu apakah juga nyambi untuk mulai entrepreneur jualan secara online dan sebagainya, atau di pesantren atau membantu orang tua dan lain sebagainya, kegiatan di masyarakat. Tapi makin banyak perkuliahan, makin banyak tugas, itu sesungguhnya pikirannya makin lancar, tetapi fisiknya juga harus diimbangi dengan gizi dan olahraga.